Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Kapolres Bojonegoro, Ajun Komisaris Besar Polisi Mario Prahatinto, SH, SIK, MSI, bersama Ibu Ketua Cabang Bayangkari Kabupaten Bojonegoro dan keluarga, para pejabat utama Polres Bojonegoro, Pak Wakapolres, para Kabak Kasat, kemudian seluruh tamu undangan, para kapolsek jajaran yang berkesempatan hadir, ibu-ibu anggota Bayangkari semuanya, adik-adik yang abah cintai, abah sayangi. Mohon izin Komandan, saya tamu tak diundang, jadi mohon izin sekaligus mohon maaf saya tanpa diundang oleh Sahibul Hajah datang ke majelis yang mulia ini untuk sekedar mengucapkan selamat milad, selamat hari ulang tahun kepada komandan kita Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Mario Prahatinto SSK MSI yang insya Allah ke 41. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur dalam ketaatan, dalam iman dan takwa. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah sehingga benar-benar menjadi teladan yang baik bagi keluarga, teladan yang baik bagi seluruh anggota, dan makin bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Polres Bojonegoro wilayah hukumnya makin kondusif, makin aman, makin manfaat, maslahah, dan makin berkah. Karena saya tidak diundang, jadi saya juga tidak akan ceramah, saya hanya sekedar ingin cerita. Setiap kita pasti mengharapkan kehidupan yang berkah. Makanya doa terbaik bagi yang ulang tahun itu yang mudah-mudahan berkah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, ini istimewa banget, ulang tahun di bulan yang penuh barokah, namanya bulan Ramadan, bulan yang ada nilai-nilai kebaikan luar biasa. Jadi barokah itu ziyadatul khair. Hidup yang barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, makin tua makin tinggi nilainya, makin mahal harganya, makin tinggi derajatnya. Itu hidup yang barokah. Jadi habis inspektur 2 naik inspektur 1, habis itu naik AKP, habis itu naik kompol, habis itu naik AKBP, habis itu mantep, habis itu kombes. Itu namanya barokah. Jangan sampai habis AKBP turun jadi bribda, itu ndak barokah itu. Jadi habis Wakapolres ya naiknya harus jadi Kapolres, itu namanya barokah. Jadi makin lama makin tinggi nilainya, makin tinggi derajatnya, makin mahal harganya. Itu barokah. Barang-barang dunia makin lama harganya makin mahal, betul? Tanah di mana-mana itu harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa. Iya, barang-barang elektro itu harganya makin lama makin mahal. Mobil harganya makin lama makin mahal. Kiai ceramah juga gitu. Lah iya, kalau nggak makin mahal namanya nggak barokah. Nah, supaya barokah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, harus sehat luar dalam, harus sehat zahiran wa batinan. Sehat itu penting, sehat itu sesuatu yang harus kita upayakan secara maksimal
dan kita mohonkan kepada Allah melalui doa. Sampai Nabi berpesan, salul afiyah ba'dal iman, kalian mintalah diberikan kesehatan setelah kalian punya keimanan. Karena sekuat apapun iman, kalau nggak sehat ibadahnya nggak bisa sempurna. Betul? Betul? Sehat itu dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Orang itu meskipun kaya raya, kalau nggak sehat rasa-rasanya nggak ada gunanya kekayaan itu. Kaya banget tapi nggak sehat, duitnya triliunan, di semua bank jadi nasabah, tapi maaf, hidupnya di ruang ICU. Coba makan minum impus, buang air besar buang air kecil diselang, duitnya triliunan nguripe kari. Lo sehat itu penting. Ayo coba izin Pak Dayat, sampean misalnya ya duwe bojo payu cantik luar biasa, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol, tapi istri Pak Dayat ini sakit-sakitan. Ke apa? Misalnya lo wayu nang gering-geringen dikeloni nang kumat mengine ngik-ngik, angger dikeloni bengek, angger dikeloni bengek, kayak apa gitu loh. Sama ibu-ibu Bayangkari misalnya punya suami ganteng, gagah, keren, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune, tapi loro-loronen. Coba kayak apa Bu? Diobat abitno nemen bingung sampeyan, wong iki urip to mati. Kita oncat-ancitno kok gak ono sing ungkil-ungkil belas. Makanya sehat itu penting gitu loh. Orang itu meskipun kaya tapi kalau nggak sehat ya nggak ada gunanya. Segalanya dia bisa beli tapi dia nggak bisa menikmati. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 kandang dia bisa, tapi daging kambing sak peringkil dia nggak berani makan. Darah tinggi yuk. Jangankan beli gula 100 kintal, pabrik gula 500 bisa dia beli, tapi gula sesendok dia nggak berani minum, soalnya diabetes gitu loh. Mobilnya mewah-mewah berjajar 12, paling murah itu harganya 3 miliar, tapi dia kena stroke berat. Ayo coba, siapa yang naikin mobilnya? Ya sopir-sopirnya, pembantunya. Dia cuma naik geledekan, didorong kursi roda wis keplek kabeh. Mangkane wis to, sehat itu penting. Gak duwe-duwe kaya sing mburi-mburi ku gak apa-apa, sing penting sehat. Lho kok ngenyek? Lho sampean niku nek duweke akeh lungguhe nang ngarep. Ngono lho. Mangkane bojomu kapan lungguh guri, duweke titik kowe. Ala wis to trimo. Wong pangkat sek leker-leker ngono. Lah, agar sehat perlu diperhatikan satu ayat Quran dalam surat Asy-Syams mulai ayat 7 sampai ayat 11. Perhatikan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini supaya sehat sekaligus barokah. Ibu bapak yang saya hormati, manusia itu diberi dua ilham oleh Allah, diberi dua potensi oleh Allah, yakni potensi fujur, ini potensi keburukan, dan potensi takwa, potensi kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita harus sadar diri bahwa dalam diri kita itu ada dua potensi. Satu fujur, ini potensi buruk. Satunya takwa, ini potensi baik. Tolong diperhatikan. Fujur ini yang mengantarkan proses pertumbuhan. Takwa itu yang mengantarkan proses perkembangan. Makanya manusia itu harus selalu tumbuh dan berkembang. Agar pertumbuhan dan perkembangan ini bisa ada korelasi, maka harus disikapi dengan baik dan benar. Bapak dan Ibu, sebagai Pithecanthropus electus, ini perwira lo gak ngerti bahasa ini, gak kira ngerti. Manusia itu makhluk yang bisa berdiri tegak. Nah, tubuh kita dibatasi oleh ulu hati yang letaknya persis di tengah-tengah tubuh kita.
Nah, fujur itu letaknya ulu hati ke bawah, sentralnya perut dan sedikit di bawah perut. Understand? Ini fujur. Takwa itu letaknya ulu hati ke atas, tepatnya adalah dada dan kepala. Ini harus diulang-ulang karena yang diomongi IQ-nya kurang tinggi. Mangkel yo wes salah aku dikongkon rene. Ijen komandan. Ini tersangkanya itu sebelahin jenengan itu. Jadi tersangkanya yang menculik saya untuk dihadirkan ke rumah dinas beliau adalah Wakapolres. Tersangkanya beliau. Jadi komandan tenang saja, yang nyangoni beliau. Nah, beliau yang tanggung jawab gitu. Komandan paling hanya nambahi saja. Hanya sekedar nambahi, tapi karena jabatannya lebih tinggi, tambahnya harus lebih banyak. Lah kalau Kapolres sama Wakapolres kok nyangoni lebih banyak Wakapolresnya, itu ya Kapolres kebangetan ya. Masa AKBP kok kalah sama Kompol? Apa minta diturunkan lagi jabatannya? Gitu. Nah, saya ulang ya, fujur, potensi fujur itu letaknya dada ke bawah, potensi takwa letaknya dada ke atas. Kita ulang, potensi takwa, potensi baik pada tubuh manusia itu letaknya ulu hati ke atas, dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Sedangkan potensi fujur itu letaknya ulu hati ke bawah, sentralnya perut dan sedikit di bawah perut. Perut maunya selalu kenyang, bawahnya perut maunya selalu tegang. Nah, supaya manusia berdiri tegak, sehat dan barokah, maka yang bawah harus diposisikan sebagai bawahan, yang atas harus diposisikan sebagai atasan. Jangan dibalik-balik. Bawahan diposisikan jadi atasan, atasan diposisikan jadi bawahan. Ini bahaya. Bawahan ini isinya tuntutan, sedangkan atasan isinya adalah tuntunan. Maka tugas atasan ini adalah menuntun bawahan. Rungokno bawahan. Nah, bawahan harus patuh dan tunduk sama atasan, sehingga dalam sistem organisasi kita tahu atasan itu tugasnya memberikan tuntunan kepada bawahan, karena bawahan itu kerjaannya menuntut. Bawahan itu kerjaannya nuntut hak, dan kalau bisa kewajibannya lebih sedikit daripada haknya. Itu bawahan nuntut hak. Kok remuk? Emang bawahan itu sukanya nuntut HE, kalau bisa kewajibannya lebih sedikit daripada HE. Makanya dia akan senang sekali, bawahan itu senang kalau dikasih musik dikendangi HE, 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 ngadeg kabeh. Sehingga atasan ini harus benar-benar bisa memberikan tuntunan kepada bawahan agar tuntutannya tersalurkan dengan baik. Yang bikin rusak itu tuntutan. Maka dada dan kepala sebagai tuntunan harus kita isi dengan 3 hal: syariah, akidah, akhlak, logika, etika, dan estetika. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Di bulan Ramadan ini yang membatalkan puasa itu ya tuntutan bawahan tadi, perut dan sedikit di bawah perut. Betul? Loh, kan yang membatalkan puasa itu ya tuntutan bawahan tadi, perut dan bawahnya perut. Makan, minum, seks, makan, minum, jima. Nek wong Jawa sing batalne poso ki telu. Telungo, ngeleh, ngelak karo ngadeg. Loh iya toh, yang bikin manusia rusak yaitu karena perut dan bawahnya perut
tidak mau tunduk pada tuntutan, hanya nurut tuntunan, maaf sorry, yang bikin manusia rusak kan itu. Makan nggak sesuai dengan tuntunan, minum nggak sesuai dengan tuntunan, kemudian bawahnya perut nggak sesuai dengan tuntunan. Ini yang bikin manusia rusak. Semua makanan diembat, semua minuman diembat, terus bawah perut itu kalau udah tegang semua diserang. Itu yang bikin manusia rusak. Satu. Sekarang yang kedua, kalau ingin sehat dan barokah, mengamalkan doa sapu jagat yang itu juga merupakan ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini masa depan kita, masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Bapak Ibu maaf, kalau misalnya Bapak Ibu saya ajak berpikir tentang masa depan, kira-kira yang terlintas di benak Bapak Ibu, yang terfikirkan oleh Bapak Ibu, kira-kira masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Halo, Allah ya karim, perwira kok gak pakai cerdas ya. Bapak Ibu misalnya saya ajak berpikir tentang masa depan, itu kira-kira yang dipikirkan masa depan akhirat apa masa depan dunia? Jujur, yang dipikirkan masa depan akhirat apa masa depan dunia? Oke, akhirat simbolnya ganjaran, dunia simbolnya bayaran. Bapak Ibu kalau kerja itu yang dicari ganjaran apa bayaran? Sampeyan dibela-belain jadi polisi itu pengen dapat ganjaran apa pengen dapat bayaran? Kita nggak usah munafik, Allah udah menyindir kita, bal tu'thirunal hayatat dunia, bahwa umumnya manusia itu lebih memilih dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Manusia pada lupa akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Kalau dihadapkan antara ganjaran dengan bayaran, tentu lebih milih bayaran, betul? Misalnya ada dua undangan, waktunya bersamaan dan nggak boleh diwakilkan, hanya boleh didatangi salah satu saja. Satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya undangan untuk mendapatkan bayaran. Satu yang ngundang langsung Allah, hayya 'alas shalah, undangan jamaah sholat asar, yang datang dapat ganjaran 27 derajat. Satunya undangan ke rumah Kapolres, yang datang dapat bayaran 10 juta sebagai surprise. Nah, kira-kira sampeyan semua pilih undangannya Allah apa undangannya Kapolres? 27 derajat apa 10 juta? Oh, kedonyan kabeh. Loh, itulah kita. Loh ya, kita harus jujur kok. Kita harus mengakui memang kita seperti itu. Ayo Bapak Ibu, lebih seneng mana? Punya anak yang pinter cari ganjaran sama punya anak yang pinter cari bayaran? Ibu misalnya punya anak cewek cantik banget, kemudian dilamar dua cowok, cowoknya sama-sama ganteng, yang satu cowoknya pinter cari pahala, pinter cari ganjaran, wah hafal Quran, ahli ibadah, sholatnya khusyuk, akhlaknya bagus, tapi gak gablek duit, melarat. Satunya kerja di perusahaan bonafit, gajinya tinggi, duitnya wakeh, sugih, tapi nggak bisa ngaji, nggak sholat. Kira-kira yang dipilih ibu yang melarat apa yang sugih? Ya wes ngono kuwi kelakuanmu, ya wes ngono. Udah sekarang kita fair-fairan saja. Ibu bapak misalnya punya rencana mau membangun rumah yang layak huni, rumah yang nyaman untuk didiami, itu yang di planning sama bapak ibu, kira-kira rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Masya Allah, kok gak patek cerdas dan anggotanya jenengan.
Ibu bapak kalau punya rencana mau membangun rumah yang bagus, yang layak huni, yang nyaman, itu kira-kira yang sampean rencanakan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Rumah yang di surga apa rumah yang di dunia? Lamis. Wis gak percaya blas, itu namanya lambe lecek. Rumah yang akan ditinggali selama-lamanya itu rumah yang di surga. Sedangkan rumah dunia ini rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Betul? Rumah dunia sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah kita tinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, dan nggak ada yang dibawa serta. Sendelo siji ora katut. Apa ada orang mau meninggal pesan anaknya, nah nanti kalau mama udah mati nak, spring bed yang ini sama kulkas tolong ikut di ngono. Nggak ada. Sebanyak-banyaknya harta mati gak digowo. Bakul helmnya wakeh mati gak ono sing helman. Sebagus apapun rumah dunia itu pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Betul? Betul? Karena rumah dunia itu sifatnya hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih punya jabatan, selama masih menjabat. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Ya kayak Kapolres punya rumah dinas di sini selama beliau menjabat sebagai Kapolres ini, silahkan ditempati itu rumah dinas. Tapi begitu jabatan sebagai Kapolres ini purna, rumah dinas harus dikosongkan hari itu juga. Nggih napa nggih? Nggih. Sampean rumahmu yang di dunia itu rumah dinas, boleh ditempati selama Anda masih menjabat sebagai khalifah fil ardi, artinya masih hidup. Begitu jabatan purna, hari itu juga rumah harus dikosongkan tanpa toleransi, kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep tapi nggak boleh lama-lama, semalam saja. Besok pagi langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih sedunia, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah kena razia, namanya Keranda Airlines. Dibawa ke rumah singgah sementara, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti badai, anti petir, kuburan. Sedangkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah kita yang di surga. Gimana Bapak Ibu, udah punya kapling di sana? Udah punya kapling di sana? Ayo saya tanya, rumah dunia dengan rumah surga lebih bagus mana? Lebih indah mana? Lebih megah mana? Lebih mewah mana? Tapi anggaranmu lebih banyak mana? Anggaranmu untuk membangun itu lebih banyak anggaran untuk rumah dunia apa untuk rumah surga? Ya Allah, ya Allah. Rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya, kadang anggarannya ratusan juta bahkan miliaran, direwangi utang-utang. Sementara rumah yang pasti akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga. Coba kalau lagi Jumatan di situ ada kotak amal, itu untuk membangun rumah kita yang di surga. Kira-kira biasanya yang biasa dimasukkan Bapak Ibu ke kotak amal itu biasanya berapa Bapak? 5.000? 5.000 untuk bangun rumah. 5.000 oleh paku loro Pak. Nyublesi bokongmu gimana? Oleh karena itu para orang-orang gila yang saya hormati, dalam hal ini kita ini ngaku nggak ngaku kita gila dan rumah yang pasti akan kita tinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ratusan juta kok. Wes sampean nggak usah nyawang, sing dikai aku duduk sampean. Ini sing disuguhi aku. Iki ngono durung wayahe kok, masih lama ini, masih 15 menit. Mengganggu konsentrasi nih wong poso ae malah. Dilanjut apa ndak ini? Maka kita harus cerdas dalam bersikap. Para jemaah sekalian, kalau bisa hidup sekali iku bayarane rungokno to, ganjarane kathah, bayarane turah-turah.
Kalau bisa begitu, pahala berkah, gaji berlimpah, tabungan dolar sama rupiah. Kalau bisa, mbah ora paham kita itu jangan ngomong. Sewedih aku ngomong wong gak cerdas. Hidup cuma sekali ini. Nek saged ganjarane kathah, bayarane turah-turah, pahala berkah, gajinya berlimpah, tabungannya dolar sama rupiah. Jangan sampai hidup cuma sekali, pahala hilang, gaji berkurang, tabungan dikemplang. Urip model apa ae. Maka sak pola tingkai wong mukmin niku subhanallah, niat ibadah cari pahala tapi nggak lupa dapat gaji. Niate ibadah golek ganjaran tapi gak lali nompo bayaran. Itu orang mukmin. Jadi petani mau pergi ke sawah, bismillah niat ibadah cari ganjaran, nanti panen dapat bayaran. Yang pedagang mau ke pasar, bismillah niat ibadah cari ganjaran, nanti untung dapat bayaran. Yang PNS ASN juga gitu, mau ke kantor, bismillah niat ibadah cari ganjaran, nah nanti tanggal muda dapat bayaran. Jadi kiai mau ceramah, bismillah niatnya ibadah cari ganjaran. Udah ya udah ono lah. Kita harus tahu gimana karakternya dunia, gimana sifatnya akhirat. Dunia itu sifatnya mungkin, akhirat sifatnya pasti. Maka bagaimana menyikapi dunia yang mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Jangan sampai salah ibu bapak, dunia itu hanya tujuan antara, akhiratlah tujuan utama. Ayo kita perhatikan, dunia ini hanya mungkin. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai nanti kita mati, itu belum ada yang pasti. Semuanya baru mungkin iya, mungkin enggak. Betul? Makanya kita kalau mau apa-apa disuruh bilang insya Allah. Insya Allah saya mau gini, insya Allah bulan depan saya mau umrah, insya Allah tahun ini saya mau haji. Harus insya Allah kalau Allah menghendaki. Karena kadang-kadang kita menyusun rencana udah mateng, kita merencanakan sesuatu udah mateng, tapi ternyata gagal. Ada apa enggak kira-kira? Banyak banget. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak jadi mahasiswa, mahasiswi, dia cerdas, nilai IP-nya selalu 4, tetap didoakan mudah-mudahan jadi sarjana. Karena belum tentu, belum pasti anak Bapak Ibu bisa jadi sarjana. Bisa jadi di tengah perjalanan gagal, keburu meninggal. Halo, nek panganane metu terus aku gak digatekno ngene. Aku paling susah ceramah lek barengi metune departemen perbadogan ini. Loh. Halo. Dunia ini hanya mungkin, gak ada yang pasti. Ada muda-mudi, cowok cewek pacaran lama, udah sama-sama cinta, tir podo irenge, sir podo gendenge, belum tentu jadi jodoh. 12 pacaran, ternyata ujung-ujungnya dinikah sama temennya sendiri kok gitu. Ayo maaf bapak-bapak yang sekarang jadi istri bapak, itu dulu nominasi keberapa? Ayo jujur, izin komandan, ketua cabang Bayangkari ini dulu nominasi keberapa? Kang Andel gak percaya aku kalau nominasi pertama. Ya karena ada orangnya ngomong gitu. Izin bunda, izin. Aslinya bunda itu bukan nominasi pertama, cuman bundalah yang beruntung untuk mendapatkannya. Oh baru tepuk tangan. Ini dulu kalau nggak salah ada 12 apa berapa itu nominasinya. Halo gitu loh. Ada yang pacaran sama-sama cinta bisa sampai nikah tapi belum tentu bahagia, padahal waktu pacarannya seperti seia sekata, sehidup semati, sevisi semisi, sampai semboyannya, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau.
Bisa nikah tapi ternyata nggak bahagia. Enaknya hanya di permulaan saja, nikmatnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Karena setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku. Apalagi ibu-ibu kalau sudah punya anak 7, kelihatan layu, dipandang lebih cantik pembantu. Apalagi kalau udah punya cucu, wes kentekan untu, pasang gigi palsu, dijak omong-omongan abape mambu, akhirnya suaminya melayu. Lah ya iya tak, ini dunia, gitu loh. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati, gitu loh. Kadang-kadang belum mati sudah kena penyakit komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Dikasih sate malah dihindari, yang dicari ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, makan sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, cuci darah seminggu 2 kali, mendekati istri malah dihindari. Istri masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Nah ya udah, kalau kayak gitu dunia nggak ada yang pasti. Tapi kalau akhirat pasti, mati pasti, alam kubur pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, surga pasti, neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Tapi kalau dunia nggak ada yang pasti, sawang sinawang. Apa dikira kalau jadi komandan pasti lebih enak daripada anak buah? Nggak pasti. Kadang-kadang komandan mumet. Lo kalau ada nggak beresnya Mapolres Bojonegoro, yang ditegur sama Kapolda siapa? Polres. Ngono lo, nggak enak jadi komandan. Makanya aku mau. Lo enak dirimu nih, nggak mikir. Apa mana sing lagi seret siji ngono. Ora mikir kalau siap dan ngono tok. Niki mumet ngene iki. Kalau prestasinya nggak lebih bagus, suwe promosine kok. Mumet kok. Lu dikira orang kayak saya ini enak, pikiranmu enak ngoceh gak sampai sak jam oleh ngalang-alai gajine perwira 7 sasi. Ayo maju gentenono nya. Ayo gentenono. Dikira, makanya kalau di dunia ini orang miskin berani menghina orang kaya. Alah, belum tentu yang kaya lebih enak daripada orang miskin. Betul emang iya, belum tentu makan di restoran mewah lebih nikmat daripada di tengah sawah. Lo makan di tengah sawah kalau nggak mikir utang, habis-habisan pak. Cuman nasi sama sambel itu, lebih sambelnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambelnya, lebih sambelnya tambah nasinya. Nikmat. Makan di restoran mewah kalau kepikiran, ayo. Semua menu ada, baru nyendok 2 kali, sendokan ketiga keselek karena dia dengar orang batuk dari belakang. Suaranya persis sama orang yang dihutangi. Belum tentu tidur di spring bed itu lebih nikmat daripada tidur beralaskan kardus. Tidur beralaskan kardus bisa jadi lebih nikmat. Turun spring bed mentul-mentul mendut-mendut, kalau mimpinya diuber-uber gendruwo, ayo. Mimpi dioyak-oyak hantu. Lo turuno spring bed, turuno kerdus nek ngipine mlebu restoran nikmate gak karuan. Ini di dunia orang miskin berani menghina orang kaya. Belum tentu ngene iki jadi anak buah pangkatnya leker-leker ngene iki. Belum tentu sengsara. Yang jadi komandan belum tentu bahagia. Belum tentu gagah kalau di depan anggota. Di rumah dibentak ketua cabang Bayangkari. Goblok ndadak. Kapolres itu kelihatan ganteng gagah kalau di depan anggota. Di depan ketua cabang Bayangkari kayak nggak tamat SD. Iya ya ma, iya ya ma, iya ya ma. Gaya kamu sana. Aturan harus ditegakkan. Bareng neng omah no, Pak. Iya mah, iya mah. Ngono. Goblok ndadak. Gak terima silakan angkat kaki dari Bojonegoro. Ngono. Karo wane tak usulno nggone kono.
ketua karoane SDM-e boloku kok. Apa minta digeser besok langsung turun TR-e. Meneng kok kowe ora oleh nek sampean. Ini urusanku sama beliau kok. Loh, tapi kalau di akhirat nggak bisa masuk neraka mau menghina yang di surga. Belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Di neraka nggak apa-apa, kawitane wae loro panas, nanti lama-lama kalau udah adaptasi biasa. Neraka kok adaptasi nggak ada. Di sana ada kepastian, di sini hanya kemungkinan. Maka dengan ibadah Ramadan ini kita dididik bagaimana kita harus. Ini udah azan apa belum ini? Sudah, sampun nggih. Ya wes waktunya habis. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan beliau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kerja dan apapun kita niatkan ibadah sama-sama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan beliau khususnya Pak AKBP Mario Prahatinto SH SIK MSI, juga Pak Wakapolres, semuanya, para kabak, kasat, semuanya didongakne kabeh, terlebih anak-anak ikut mendoakan ya sayang ya. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kesehatan zahiran wa batinan, kemampuan dan kekuatan untuk terus mendekat kepada Allah melalui ibadah, mengabdi kepada bangsa dan negara, yang semuanya itu mengantarkan kehidupan kita maslahah, manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani hari ini bisa kita jalani sampai sempurna 1 bulan penuh nanti, dan semoga Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan lagi dan lagi Ramadan berikutnya. Sekalipun demikian kita patut waspada, siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Kita sing meneng karo ndilu iku Ramadan terakhir saiki. Siapa tahu lu, nggak ada jaminan tahun depan sampean masih ketemu Ramadan lagi kok. Betul? Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Ngono lho maksudnya. Aku gak meden-medeni. Ya kita wajib waspada, siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir. Lo nyatanya ada kok sejawat sampeyan yang Ramadan tahun ini sudah tidak menangi. Nggih napa mboten? Lah nggih, tidak menutup kemungkinan tahun depan itu nasibmu. Tapi kita tetap memohon kepada Allah, karena kita masih banyak dosa, banyak kekurangan, sehingga mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Ramadan dan Ramadan berikutnya. Semoga Ramadan ini mampu mengantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik li Bapak AKBP Mario Prahatinto SH SIK MSI ma ahli ya Allah. Allahumma arzuqna wa iyyahu imanan kamila wa yaqinan shadiqan laisa ba'du kufrun wa rahmatan nanalu biha syaraf karamatika fid din wad dunya wal akhirah wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa umran tawila wa badanan sahiha wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa aqlan fatina wal afiyah wa hayatan thayyibah fid din wad dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana taqabbal minna syiyamana wa qiyamana wa wudu'ana wa salatana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tashahudana wa tahiyyatana wa salamana tadarru'ana tahassu'ana ta'abudana wa jama'a ibadatina wa tasbihana wa tamjidana wa tahlilana wa takbirana wa tammim taqsirana waj'alil jannata ma'wana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal awwalina wal akhirin
akhirin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, sekali lagi selamat milad, selamat hari ulang tahun yang ke-41 untuk Pak Kapolres, panjang umur, sehat wa'afiyah, fita'atillah, makin barokah, selamat berbuka puasa, selamat beribadah. Mohon maaf dan kalau saya ceramahnya kurang maksimal soalnya gak diundang. Jadi kalau pengen yang lebih maksimal ya ngundang sendiri, masa ngundang saya kok nunggu Wakapolres yang ngundangin. Makasih semuanya, segala salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.